Seri Pelangi di Langit Singosari. Bunga di Kaki Gunung Kawi. Audiobook, novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Bab 68. Rumah itu tidak terlampau besar, tetapi juga tidak terlampau kecil. Pada saat kuda sempana masih seorang pelayan dalam, maka rumah itu pun tampak terpelihara baik. Tetapi kini, semak-semak yang liar tumbuh di sekeliling halaman. Bahkan regol dan pintunya kini sama sekali sudah hampir tidak terbentuk lagi. Mudah-mudahan orang itu ada di rumahnya, gumam salah seorang. Aku kira ia ada di rumah, sahut yang lain. Perlahan-lahan, mereka mendekati pintu rumah itu. Salah seorang dari mereka mencoba mengintip ke dalamnya lewat lubang dinding yang menganga selebar hitam mata. Tetapi tak sesuatu yang dilihatnya. Apakah kita ketuk pintunya? Bertanya salah seorang. Ketuklah pintu, sahut yang lain. Salah seorang dari mereka pun segera mengetuk pintu. Sekali dua kali, tetapi tidak terdengar jawaban. Apakah orang itu sudah tidur? Sahut prajurit yang kantuk itu. Yang lain tidak sabar lagi. Diketuknya semakin keras. Namun masih belum ada jawaban. Akhirnya mereka tidak dapat menahan diri. Sejenak mereka berbincang. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk memecah pintu itu dengan paksa. Meskipun dengan agak bersusah payah, akhirnya ketiganya berhasil merusak pintu. Dengan hati-hati mereka masuk ke dalamnya. Senjata-senjata mereka telah berada di dalam genggaman, seperti seorang pahlawan yang sedang mencari lawannya yang bersembunyi. Tetapi ternyata rumah itu telah menjadi kosong. Mereka sama sekali tidak menemukan seorang pun di dalamnya. Kosong, desis salah seorang dari mereka. Mungkin bersembunyi, sahut yang lain. Dengan sangat hati-hati mereka bertiga mencari ayah kuda sempana. Beriringan ke segenap sudut. Namun meskipun pelita terpasang hampir di setiap ruang, mereka tidak menemukan seorang pun. Gila. Orang itu telah merasa dirinya bersalah. Karena itu maka ia melarikan dirinya. Yang lain menggeram. Tetapi tidak ada sesuatu yang dapat dilakukannya. Meskipun demikian sekali lagi mereka meneliti setiap sudut. Di bawah kolong-kolong amben, di belakang geledek dan di sisi-sisi pagar. Tetapi mereka tetap tidak menemukan seseorang. Lalu, desis salah seorang dari mereka. Apa yang akan kita kerjakan? Sejenak mereka bertiga terdiam. Sementara itu angin malam berhembus masuk ke dalam rumah itu lewat pintu yang masih menganga. Di luar gelap yang pekat seakan-akan menyumbat setiap lubang dinding rumah. Kita kembali, tiba-tiba salah seorang berkata. Kembali kemana? Bertanya yang lain. Kembali ke tempat perkelahian tadi. Kuda sempanalah yang harus bertanggung jawab atas semua peristiwa ini. Karena kebodohan kita, maka kita telah menjadi alatnya. Maka kita pun harus menebus kebodohan itu. Apa yang akan kita lakukan? Membunuh kuda sempana. Hei! Seorang yang lain menjadi ngeri mendengar jawaban itu, seakan-akan mereka mampu membunuh kuda sempana. Ya. Kita membunuh kuda sempana bersama Angger Mahisa Agni. Anak itu bukan lawan kita. Kita hanya membantu. Membantu Angger Mahisa Agni. Betapapun lemah tenaga kita, tetapi kita akan dapat membantu mengurangi kesungguhan perhatian kuda sempana atas Mahisa Agni. Tetapi bukan sekedar menarik perhatiannya, bahkan mungkin ujung pedangnya. Kalau ujung pedangnya menghunjam ke dada kita itu adalah sekedar akibat dari kebodohan kita. Kenapa kita telah memanggil Angger Mahisa Agni ke padukuhan ini? Kedua kawannya yang lain menjadi tegang. Namun kemudian mereka pun berkata, mari. Kita kembali ke padepokan Empu Purwa. Kita lihat, siapakah yang menang dalam perkelahian itu. Kita tidak akan hanya sekedar melihat. Baik. Kita ikut berkelahi. Sampai akibat yang paling parah. Sampai mati. Hati Tuan Puteri. Maka bulatlah tekad mereka untuk bertempur membantu Mahisa Agni. Mereka merasa bahwa mereka telah menyeret Mahisa Agni ke dalam bencana. Dengan tergesa-gesa, mereka meninggalkan rumah kuda sempana. Dibiarkannya pintu rumah itu menganga. Dan dibiarkannya lampu-lampu rumah itu menyala sebesar-besarnya. Sejenak kemudian mereka pun telah sampai kembali di tempat perkelahian antara raksasa-raksasa itu terjadi. Perlahan-lahan mereka mendekati dinding halaman padepokan Empu Purwa.
Beberapa orang masih saja mengerumuni tempat itu dari jauh. Mereka tidak berani mendekat, apalagi melihat. Tetapi mereka pun tidak mau meninggalkannya, karena mereka ingin tahu, apakah yang akan terjadi. Ketika mereka bertiga, mencongakkan kepala-kepala mereka hampir saja mereka terpelanting jatuh ketika mereka mendengar suara Wong Sarimpat. "Ayo, siapa yang akan membantu, kemarilah." Ketiganya menjadi seakan-akan membeku pada dinding halaman. Kebulatan tekad mereka sama sekali tidak lagi mereka ingat. Apalagi turut berkelahi di pihak Mahisa Agni, sedang melihat kilatan senjata mereka yang sedang berkelahi itu pun mereka seolah-olah telah menjadi mati kaku. Meskipun demikian, mereka masih sempat melihat perkelahian yang mengerikan itu. Mereka masih melihat betapa Ken Arok berkelahi seperti orang kesurupan. Tanpa menghiraukan apapun anak muda itu mengamuk sejadi-jadinya. Meloncat menerkam, memukul, menerjang dan segala macam gerak yang memusingkan kepala. Kebo Sindet pun menjadi pusing pula karenanya. Hampir-hampir ia kehilangan akal untuk menjatuhkan lawannya yang gila dan liar. Lebih liar dan buas dari dirinya sendiri. Anak setan ini benar-benar mengerikan, desis Kebo Sindet di dalam hatinya. Meskipun demikian, ia sama sekali belum mempergunakan senjatanya. Kini keinginannya bukan saja ingin menghancurkan dan membunuh lawannya, namun timbul pula keinginannya untuk melihat, sampai di mana kekuatan dan ketahanan tubuh anak muda yang ubun-ubunnya bercahaya kemerah-merahan. Karena itu, betapapun juga, Kebo Sindet masih saja melawannya dengan anggota badannya. Sekali-kali dihantamnya dada anak muda itu sehingga terpelanting beberapa langkah. Baru saja anak muda itu melenting berdiri, maka kakinya telah mengenai lambungnya, sehingga Ken Arok terangkat tinggi-tinggi, melayang di udara untuk jatuh seperti sepotong tonggak yang basah. Tetapi sekali lagi ia meloncat bangkit dengan pisaunya di tangan kanan dan kuku-kukunya yang mengembang di tangan kiri. Gila. Benar-benar gila, Kebo Sindet menggeram. Ia adalah seorang yang pilih tanding. Seorang yang sudah kenyang mencicipi segala macam bentuk kehidupan. Yang paling lunak sampai yang paling kasar. Tetapi belum pernah dijumpainya sejenis manusia seperti yang kini sedang dilawannya. Orang yang kini berkelahi melawannya dan bernama Ken Arok itu memiliki ketabahan tubuh yang luar biasa. Namun justru karena itu, maka ia menjadi semakin tertarik kepada anak muda itu. Semakin sulit ia menjatuhkan lawannya, semakin tajam keinginannya untuk mengukur titik akhir dari ketahanan tubuh Ken Arok. Tetapi, akhirnya Kebo Sindet menyadari bahwa kunci dari pertempuran itu ada padanya. Adiknya, Wong Sarimpat yang bertempur melawan Empu Gandring. Rasa-rasanya tidak akan segera dapat mengakhiri perkelahian. Bahkan menurut penilaian Kebo Sindet, maka sampai seminggu pun adiknya tidak akan memenangkan pertempuran itu. Menilik ketenangan dan keyakinan setiap geraknya, maka agaknya Empu Gandring masih lebih banyak menyimpan tenaga daripada adiknya. Sehingga apabila perkelahian itu dibiarkannya sampai sehari dua hari, maka adiknya, Wong Sarimpatlah yang akan lebih dahulu susut tenaganya. Sedang kuda sempana pasti tidak akan dapat mengalahkan Mahisa Agni. Kebo Sindet masih sempat melihat sekilas-sekilas perkelahian antara kedua anak muda itu. Dan Kebo Sindet masih melihat beberapa kekurangan kuda sempana. Dengan demikian, maka ia harus segera mengakhiri perkelahian itu. Kalau ia berhasil melumpuhkan lawannya atau membunuhnya sekali, maka ia akan segera dapat membantu kawan-kawannya yang lain. Tiba-tiba Kebo Sindet itu pun menggeram. Ia kini tidak mau bermain-main lagi. Ia sudah cukup lama merasakan kelihatan tubuh lawannya. Dan kini ia benar-benar ingin menghancurkannya. Tetapi tidak dengan senjata tajam. Ken Arok harus lumat dengan tangannya. Kebo Sindet itu pun segera memusatkan segenap kekuatan lahir dan kekuatan yang tersimpan di dalam dirinya. Kekuatan yang bersumber pada kekuatan sesat. Meskipun dalam ungkapannya, seakan-akan ia memiliki kelebihan dari orang-orang lain, tetapi kelebihannya itu didapatkannya dari dunia yang hitam, yang bertentangan dengan jalan yang seharusnya dilalui oleh manusia, titah yang maha agung. Demikianlah maka Kebo Sindet telah membangun kekuatannya. Kekuatan yang dinamainya sendiri Aji Bajang. Kekuatan yang tidak kasat mata, tetapi mempunyai akibat yang mengerikan. Ketika tiba-tiba tubuh Kebo Sindet itu bergetar dan kedua tangannya mengembang, maka berdesirlah dada Empu Gandring. Orang tua itu tahu betapa mengerikan akibat sentuhan kekuatan raksasa yang tersimpan dalam aji yang justru dinamainya Aji Bajang.
Hanya mereka yang menyimpan kekuatan-kekuatan yang seimbang sajalah yang akan menyelamatkan diri daripada kekuatan itu meskipun tidak akan dapat terlepas dari luka-luka di dalam tubuhnya. Apabila seseorang yang memiliki kekuatan seimbang dan sempat melawan aji itu dengan kekuatan yang sama, maka benturan yang terjadi itu pun akan berakibat pula bagi orang itu. Apalagi mereka yang tidak memiliki daya tahan yang cukup, maka ia akan hancur lumat menjadi endek pangamun-amun. Karena itu, maka meskipun dirinya sendiri sibuk melayani Wong Sarimpat yang melibatnya seperti angin pusaran, namun sempat pula ia berteriak. "Angger Ken Arok! Hindarilah tangannya!" Orang itu siap melontarkan kekuatan terakhirnya. Ken Arok yang sedang waringuten itu pun mendengar teriakan itu. Terasa dadanya yang sedang bergelora itu pun berdesir. Sejenak ia memandang lawannya yang bergetar seperti orang kedinginan. Tangannya mengembang dan matanya menjadi merah menyala. Sejenak Ken Arok yang liar itu tertegun diam. Meskipun ia tidak tahu kekuatan apa yang akan memancar dari tangan Kebo Sindet, namun terasa pula olehnya bahwa kekuatan itu adalah kekuatan yang akan dapat menentukan hidup matinya. Tetapi, Ken Arok sama sekali tidak ingin menghindarinya. Tekadnya telah bulat untuk melawan Kebo Sindet itu sampai kekuatannya yang terakhir. Sebagai hantu yang pernah hidup di padang karautan yang buas, maka Ken Arok telah menjadi seorang yang sama sekali tidak mengenal takut. Hidupnya di masa lampau yang penuh dengan kekerasan, liar dan buas, kini seakan-akan telah muncul lagi ke atas permukaan sikapnya. Namun demikian ada sesuatu yang lain tersimpan di dalam hatinya. Yang justru dahulu belum pernah dikenalnya, meskipun pernah dirasakannya. Ia pernah terlepas dari kepungan orang-orang yang marah kepadanya, karena ia mencuri di Pamalantenan. Hanya dengan 2 helai daun tal ia berhasil menyeberangi sebuah sungai dan lari ke Nagamasa. Saat itu ia sama sekali tidak tahu, kenapa ia dapat berbuat demikian. Dan ia sama sekali tidak tahu, suara apakah yang didengarnya dan memberinya petunjuk itu. Tetapi sekarang ia telah mengenalnya. Dari Empu Purwa, Guru Mahisa Agni, ia pernah mendapatkan setitik terang yang kemudian menjadi semakin jelas baginya ketika ia bertemu dengan seorang Brahmana yang bernama Lohgawe, yang membawanya ke istana Tumapel, dan menyerahkannya sebagai seorang abdi dari Aku Tunggul Ametung. Dengan demikian, maka ia sama sekali tidak gentar melihat sikap Kebo Sindet. Ia sama sekali tidak gentar, seandainya ia akan hancur lumat dan mati. Tak pernah ia berbuat seperti saat ini. Pasrah kepada kekuasaan tertinggi. Pasrah, sama sekali pasrah. Ken Arok merasa pernah dilepaskan dari maut justru sebelum ia mengenalnya. Kalau kini ia harus hancur dan lumat menjadi debu, maka apapun yang dilakukannya, justru lari sekalipun, maka ia pasti tidak akan terhindar daripadanya. Ken Arok sendiri tidak sadar, apa yang kemudian dilakukannya. Tiba-tiba saja, tanpa dikehendakinya sendiri, ia berdiri tegak pada kedua kakinya. Dengan pasrah diri sepasrah-pasrahnya, ia memusatkan segenap daya rasa dan nalarnya. Tanpa sesadarnya pula ia telah membangunkan segenap kekuatan yang ada padanya dalam pemusatan diri di luar kehendaknya. Itu adalah suatu bentuk pemusatan kekuatan yang justru dilambari oleh kepercayaan yang bulat kepada Yang Maha Agung, tanpa dimengertinya sendiri. Justru Empu Gandringlah yang menjadi sangat cemas melihat sikap Ken Arok yang sama sekali tidak berusaha untuk menghindar. Bahkan, orang tua itu melihat Ken Arok dengan tenangnya menanti serangan Kebo Sindet. Hilanglah kesan yang liar dan buas dari wajah anak itu, justru pada saat ia menghadapi kekuatan terakhir dari hantu kemudungan. Wajah itu kini memancarkan keagungan dan kesentosaan tiada taranya. Wong Sarimpat yang melibat kakaknya telah membangunkan kekuatan terakhir itu menjadi berdebar-debar pula. Apakah anak muda serupa itu benar-benar anak pilihan yang tiada tara bandingnya? Sehingga seorang Kebo Sindet perlu mempergunakan aji bajangnya? Wong Sarimpat masih melihat cahaya kemerah-merahan di atas kepala Ken Arok, seolah-olah bahkan menjadi semakin terang. Dalam pada itu, karena kedua-duanya ingin melihat akibat dari benturan aji bajang, maka tanpa berjanji perkelahian antara Empu Gandring dan Wong Sarimpat itu pun menjadi semakin kendor, dan bahkan akhirnya berhenti sama sekali. Hanya kuda Sempana dan Mahisa Agnilah yang kemudian masih saja bertempur dengan sengitnya desak-mendesak, seperti sepasang Garuda yang berlaga di udara. Pada saat yang demikian itulah, Kebo Sindet meloncat, mirip dengan seekor burung alap-alap yang menyambar mangsanya di langit, menukik dan tangannya terayun deras sekali ke dada lawannya yang kini masih saja berdiri mematung.
Empu Gandring dan Wong Sarimpat menahan nafasnya. Sejenak kemudian mereka seakan-akan membeku melihat akibat dari pukulan Aji Bajang. Ketika tangan Kebo Sindet menyentuh dada Ken Arok, maka seakan-akan terjadilah sebuah benturan yang mengerikan. Kebo Sindet, hantu kemundungan yang mengerikan itu tergetar dan terpaksa meloncat beberapa langkah surut untuk menyalurkan tekanan pada pangkal tangannya. Sedang dalam pada itu Ken Arok terlempar beberapa langkah dan dengan kerasnya ia terbanting di atas tanah. Bulat-bulat seperti sebuah batu yang besar. Sama sekali tidak terdengar ia mengaduh atau berteriak kesakitan. Tak ada sama sekali terdengar ia mengeluh atau mengumpat. Empu Gandring yang melihat anak muda itu terbanting jatuh tanpa sesadarnya, segera meloncat memburu. Dengan serta-merta ia berjongkok di sampingnya dan memegang tangannya. Perlahan-lahan ia berdesis, "Angger." Ken Arok tidak menjawab. Wajahnya pucat pasi, seperti mayat. Tetapi Empu Gandring masih saja melihat warna yang kemerah-merahan itu tidak padam. Karena itu, harapannya masih tebal di dalam dadanya, bahwa anak itu masih mendapat perlindungan dari Yang Maha Agung. Sejenak kemudian Empu Gandring mendengar Ken Arok menarik nafas perlahan-lahan. Sangat perlahan-lahan. Tetapi sejalan dengan itu, harapan Empu Gandring pun menjadi semakin tebal. Dicobanya menempelkan telinganya pada dada anak itu, dan ia masih mendengar jantungnya berdetak. Ia masih hidup, desis Empu Gandring. Tetapi dengan demikian Empu Gandring menjadi lengah. Ia masih akan mendengar dan sempat membela diri seandainya Kebo Sindet dan Wong Sarimpat menyerangnya bersama-sama. Tetapi tidak demikian yang terjadi. Empu Gandring hanya sejenak mendengar keributan. Terlampau pendek. Dan ketika ia meloncat bangkit, darahnya benar-benar serasa terhenti. Yang dilihatnya adalah Mahisa Agni yang pingsan berada di tangan Kebo Sindet. "Gila kau," teriak Empu Gandring, "lepaskan anak itu. Marilah kita bertempur secara jantan, meskipun seandainya kau berdua akan berkelahi berpasangan." Wajah Kebo Sindet sama sekali tidak bergerak. Beku. Tetapi yang terdengar adalah suara tertawa Wong Sarimpat. "Apakah kau sedang mengigau, Empu? Sekian lama kita berkelahi, tetapi tak seorang pun yang dapat mengalahkan lawannya. Kini kau menantang kami berdua melawanmu. Apakah kau benar-benar akan membunuh dirimu? Aku tidak peduli apa yang terjadi. Tetapi lepaskan anak itu." Suara Empu Gandring terasa bergetar karena kemarahannya. Senjatanya, sebilah keris raksasa tiba-tiba menjadi bergetar pula. Kebo Sindet yang berwajah beku seperti mayat itu menjawab dengan suara yang bergulung-gulung di dalam perutnya. "Empu Gandring, kami tidak mempunyai kepentingan dengan kau. Karena itu pergilah. Jangan ganggu kami lagi. Aku berkepentingan dengan anak itu. Ia adalah kemanakanku. Kalau kau bergerak selangkah membawanya pergi, maka aku tidak tahu, apakah aku akan berbuat curang pula seperti kalian." Kebo Sindet dan Wong Sarimpat saling berpandangan sejenak. Mereka tidak dapat membayangkan, apa yang dapat dilakukan oleh Empu Gandring, meskipun dirinya sendiri menyebutnya curang. Namun dengan demikian kemarahan Kebo Sindet menjadi semakin menyala di dalam dadanya. Sehingga karena itu maka katanya, "Baik. Baik Empu Gila. Aku dan adikku akan bersama-sama membunuhmu. Tetapi jangan kau sangka, bahwa aku akan melepaskan kemanakanmu ini." Kebo Sindet diam sejenak. Lalu katanya kepada kuda sempana, "Bawa anak ini dengan kudamu mendahului kami ke Kemundungan. Aku akan segera menyusul. Pekerjaan kami tidak lagi begitu berat. Membunuh Empu Gila ini berdua." Kuda sempana tidak menjawab sepatah kata pun. Diterimanya tubuh Mahisa Agni yang lepas dari tangan Kebo Sindet. "Gila. Kau benar-benar setan alasan," teriak Empu Gandring sambil selangkah maju. Tetapi Wong Sarimpat telah berdiri di mukanya dengan golok di tangannya. "Jangan maju lagi Empu. Persetan. Aku penggal lehermu. Lakukanlah." Empu Gandring yang marah itu maju setapak lagi. Seakan-akan ia sama sekali tidak menghiraukan Wong Sarimpat. Dengan marahnya ia menggeram. "Aku tidak peduli, apakah aku berbuat curang atau kejam atau liar. Tetapi jagalah, sentuhan seujung rambut dari kerisku yang satu ini telah cukup mencabut nyawamu." Dan ternyata di tangan kiri orang tua itu telah tergenggam sebilah keris yang kecil. Kebo Sindet dan Wong Sarimpat tertegun melihat keris itu.
Keris itu agak lebih kecil dari keris biasa, tetapi keris yang kecil itu seakan-akan memancarkan cahaya yang hijau suram. Kedua hantu dari kemendungan itu segera tahu pula, bahwa pada keris yang kecil itu tersimpan semacam bisa yang tajamnya melampaui bisa ular. Itulah sebabnya maka sejenak mereka menjadi ragu-ragu. Aku tidak pernah bermimpi untuk mempergunakan keris ini, desis Empu Gandring, karena itu maka keris ini tidak pernah terpisah daripadaku, supaya keris ini tidak jatuh ke tangan orang lain. Tetapi, mungkin aku sekarang benar-benar telah menjadi gila. Aku terpaksa nganggar keris ini. Meskipun demikian aku masih cukup sadar memberi kalian peringatan. Terdengar Kebo Sindet menggeram. Tetapi wajah bekunya masih juga membeku. Namun terdengar ia menjawab, jangan menakut-nakuti kami seperti menakut-nakuti anak-anak dengan kelabang. Betapa tajamnya racun kerismu itu empu, namun keris itu tidak akan dapat menyentuh tubuhku. Jangan terlalu sombong, sahut Empu Gandring, kau sudah dapat menduga bahwa keris ini mengandung bisa. Memang, aku telah memberi bisa yang setajam-tajamnya pada keris ini, sekedar sebagai suatu percobaan. Tetapi menghadapi setan-setan tidak berjantung seperti kalian, maka aku terpaksa mempergunakannya. Semoga aku tidak terkutuk karenanya. Kebo Sindet dan Wong Sarimpat masih ragu-ragu sejenak. Tetapi, ketika mereka menyadari bahwa kuda sempana belum beranjak dari tempatnya, maka Kebo Sindet itu pun membentak, ayo, lekas bawa anak itu pergi supaya bukan kau yang akan menjadi korban pertama dari keris itu. Kuda sempana terkejut. Sejenak ia ragu-ragu, tetapi kemudian ia melangkah pergi. Berhenti, teriak Empu Gandring. Jangan hiraukan, sahut Kebo Sindet. Dalam kebimbangan dan keragu-raguan, kuda sempana berjalan menuju ke tempat kudanya disembunyikan. Dalam pada itu Empu Gandring sudah tidak bersabar lagi. Cepat ia meloncat menyerang Kebo Sindet dengan sepasang keris di kedua tangannya. Sebilah keris raksasa di tangan kanan, dan sebilah keris yang berwarna hijau suram di tangan kirinya. Tetapi lawannya adalah sepasang bantu dari kemundungan. Hantu yang telah kenyang menghisap darah dan keringat sesama. Itulah sebabnya, maka serangannya yang pertama itu tidak mengenai serangannya. Sedang kedua iblis itu pun segera berloncatan memencar. Ketika kemudian perkelahian pula dengan sengitnya, di tangan Kebo Sindet telah tergenggam sebilah golok. Empu Gandring yang tua, yang dibakar oleh kemarahan itu pun bertempur dengan sepenuh kemampuan dan ilmunya. Sedang kedua lawannya yang berkelahi berpasangan itu pun terlampau bernafsu pula untuk segera membunuh Empu Gandring. Dengan demikian maka perkelahian itu pun menjadi semakin dahsyat. Tenaga mereka bagaikan angin taufan yang saling berbenturan di atas lautan, sehingga kemudian timbullah gelombang yang mengerikan, hantam-menghantam, hempas-menghempas tiada henti-hentinya. Tetapi Empu Gandring bertempur seorang diri. Lawannya, dua iblis dari kemundungan itu berkelahi berpasangan. Hanya karena senjatanya yang mengerikan itu sajalah maka Empu Gandring masih tetap mampu bertahan. Betapa berani dan gilanya Wong Sarimpat dan Kebo Sindet, namun mereka benar-benar tidak mau tersentuh oleh keris Empu Gandring yang berwarna hijau suram itu. Itu pula lah sebabnya maka Empu Gandring masih mampu bertahan melawan keduanya. Setiap kali kerisnya itu menyambar seperti sikatan, sedang kerisnya yang lain menebas seperti baling-baling. Namun bagaimanapun juga, ternyata kekuatan kedua orang lawannya, Kebo Sindet dan Wong Sarimpat yang bergabung itu, terlampau sukar ditandinginya. Setelah beberapa saat mereka bertempur, maka terasa, bahwa akhirnya Empu Gandring itu pun terdesak mundur. Dengan demikian maka ia tidak segera berhasil menahan kuda sempana, bahkan untuk mempertahankan dirinya sendiri pun, orang tua itu harus bertempur mati-matian. Dengan hati yang pedih, Empu Gandring terpaksa membiarkan kuda sempana menghilang membawa Mahisa Agni yang sedang pingsan. Sejenak kemudian ia mendengar kaki kuda berderap, dan lenyap pula lah semua harapannya untuk menyelamatkan anak muda itu. Tetapi dengan demikian, kemarahannya menjadi semakin memuncak membakar ubun-ubunnya. Orang tua itu seolah-olah tidak lagi menghiraukan keseimbangan perkelahian itu. Seperti orang yang kesurupan, Empu Gandring mengamuk sejadi-jadinya. Dan justru karena itulah, maka kedua lawannya terpaksa mengerahkan kemampuan mereka pula. Apalagi menghadapi keris yang satu yang berwarna hijau suram itu. Perkelahian itu pun kemudian menjadi semakin mengerikan. Orang-orang yang menyaksikannya dari kejauhan menggigil ketakutan. Mereka melihat dedaunan berguguran di tanah dan pepohonan menjadi tumbang,
Seperti padepokan itu sedang dilanda oleh angin taufan yang maha dahsyat. Tetapi mereka yang bertempur itu tiba-tiba terkejut ketika mereka melihat Ken Arok yang terbaring diam itu mulai bergerak. Perlahan-lahan ia menggeliat, dan tiba-tiba saja ia bangkit berdiri. Sekali lagi anak muda itu menggeliat. Seperti orang yang baru terbangun dari tidurnya ia memandang berkeliling. Ketika tiba-tiba dilihatnya Empu Gandring yang sedang bertempur melawan kedua bantu dari kemundungan itu, tampak wajahnya menjadi tegang. Ken Arok yang bangkit dengan serta-merta itu benar-benar mengejutkan ketiga orang-orang tua yang sedang berkelahi. Mereka menganggap bahwa hal itu tidak akan mungkin dapat terjadi. Anak muda itu baru saja terbanting jatuh dan pingsan. Bahkan hampir mati. Nafasnya hanya terdengar lemah sekali, dan detak jantungnya hampir berhenti. Tetapi tiba-tiba saja ia bangkit dan seperti bangun saja dari tidur yang nikmat. Apa yang terjadi atas diri Ken Arok itu, benar-benar telah menggetarkan jantung Kebo Sindet. Dengan kekuatan yang selama ini dibanggakan ia memukul dada Ken Arok tanpa perlawanan yang berarti. Ia melihat anak itu terlempar dan terbanting jatuh. Tetapi tiba-tiba anak itu bangun kembali hanya dalam waktu yang tidak terlalu lama. Anak setan, Kebo Sindet mengumpat di dalam hatinya, apakah dadanya berlapis baja? Namun dengan demikian orang yang selama ini hidup di dalam dunia yang kelam, di dalam lingkungan yang liar dan buas, sebuah serimba belantara, hampir setiap hari bermain-main dengan maut, tetapi menghadapi Ken Arok terasa kengerian merayapi hatinya. Bukan karena ia takut melawan Ken Arok, sebab meskipun anak itu mempunyai daya tahan yang tiada taranya, tetapi ia pingsan juga karena pukulan Aji Bajang. Tetapi kini ia menghadapi dua orang yang mempunyai kelebihannya masing-masing. Empu Gandring dengan kerisnya yang berwarna hijau suram dan Ken Arok yang seakan-akan menyimpan 7 nyawa rangkap di dalam dirinya karena itu, maka Kebo Sindet mengambil keputusan untuk melepaskan saja lawannya. Lebih baik ia pergi meninggalkan setan-setan Panawijen itu. Lebih baik ia masih sempat menikmati kemenangannya. Menyembunyikan Mahisa Agni untuk memeraskan Dedes dengan segala macam kelicikan. Tetapi setan-setan ini menjadi saksi bahwa Empu Sada tidak ada di sini, katanya di dalam hati. Tetapi tidak apa. Muridnya telah mereka lihat. Mudah-mudahan mereka berpendapat bahwa kehadiranku ini adalah karena permintaan Empu Sada. Bukankah Empu Gandring pernah juga bertemu dengan Empu Sada di Padang Karautan? Akhirnya keputusan Kebo Sindet pun menjadi bulat. Ia menganggap bahwa kuda sempana telah cukup jauh mengambil jarak seandainya Empu Gandring akan mengejar mereka. Tiba-tiba Kebo Sindet itu pun memberi isyarat kepada adiknya. Dengan serta-merta mereka berloncatan mundur, meskipun mereka masih tetap berkelahi. Empu Gandring yang melihat sikap itu menjadi semakin marah. Alangkah licik lawannya. Mereka akan meninggalkan gelanggang meskipun mereka telah berkelahi berpasangan. Dan apa yang diduga itu pun segera terjadilah. Kedua orang itu pun segera berloncatan meninggalkan halaman, melangkahi dinding batu. Tetapi sudah tentu Empu Gandring tidak membiarkannya. Segera ia mengejarnya. Namun kedua iblis dari kemundungan itu tidak banyak menemukan kesukaran. Sambil melawan mereka kemudian sempat mencapai kuda-kuda mereka. Bergantian mereka meloncat ke atas punggung-punggung kuda itu, dan sejenak kemudian terdengar derap kedua kuda itu memecah sepi malam. Pengecut, Empu Gandring berteriak mengatasi derap kaki-kaki kuda itu. Tetapi suara itu disahut oleh suara tertawa Wong Sarimpat, berkepanjangan menyusur sepanjang jalan padukuhan Panawijen. Ken Arok melihat juga kelicikan itu. Kemarahan yang memang sudah menyala di dalam dadanya serasa berkobar semakin besar. Tanpa disadarinya, ia pun segera meloncat ingin mengejar mereka. Tetapi segera langkahnya terhenti. Dadanya serasa akan pecah, dan tulang-tulang iganya seolah-olah sudah tidak terpaut lagi di dadanya. Baru kini terdengar ia mengaduh perlahan-lahan sekali. Ditekankannya kedua telapak tangannya pada dadanya. Perasaan sakit itu seakan-akan dengan tiba-tiba saja menerkamnya. Perasaan itu serasa baru saja melanda dirinya. Ken Arok berdiri dengan menahan sakitnya. Ia tidak dapat berlari mengejar orang-orang yang melarikan Mahisa Agni. Karena itu betapa ia menyesal. Dadanya berdentang keras sekali ketika ia melihat Empu Gandring dengan tergesa-gesa kembali. Tetapi ketika orang tua itu melihatnya, maka ia pun berhenti. "Kenapa engkau ngger?" bertanya Empu Gandring. Nafas Ken Arok menjadi semakin deras mengalir. Terputus-putus ia menyahut.
Dadaku empu. Empu Gandring menjadi cemas melihat keadaan Ken Arok. Karena itu maka anak muda itu pun didekatinya, bagaimana dengan dadamu? Ken Arok menggigit bibirnya. Tetapi ketika disadarinya bahwa Empu Gandring agaknya bermaksud mengejar kedua orang kemundungan itu, maka jawabnya. Tidak apa-apa empu, hanya sedikit terasa nyeri. Empu Gandring mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia menjadi bingung. Apakah ia akan meninggalkan Ken Arok yang sedang terluka itu? Ataukah ia harus membiarkan Mahisa Agni hilang dibawa oleh Kebo Sindet dan Wong Sarimpat? Agaknya Ken Arok melihat kebimbangan di hati orang tua itu, maka katanya. Empu, tinggalkanlah aku di sini. Barangkali Empu Gandring dapat menyusul Kebo Sindet, setidak-tidaknya Empu mengetahui kemana Mahisa Agni itu dibawa. Kalau benar ia dibawa ke Kemundungan, maka besok Kemundungan akan aku kepung dengan prajurit Tumapel segelar sepapan. Meskipun di dalam sarang mereka ada Kebo Sindet, Wong Sarimpat dan Empu Sada sekalipun, namun prajurit-prajurit Tumapel cukup banyak untuk merampok mereka, seperti orang-orang Padesan merampok macan. Empu Gandring masih ragu-ragu sejenak. Dan Ken Arok berkata pula. Marilah empu, aku ikut. Tetapi barangkali aku tidak dapat berkuda terlampau cepat. Biarlah empu pergi lebih dahulu. Aku harap di sepanjang perjalanan sakitku sudah jauh berkurang, sehingga apabila perlu aku masih dapat membantu empu menghadapi orang-orang itu. Jangan ger. Sembuhkan dahulu lukamu. Jangan hiraukan aku empu. Setan-setan itu akan menjadi semakin jauh. Empu Gandring termenung sejenak. Anak muda yang bernama Ken Arok ini memang sangat mengherankan baginya. Anak muda itu sama sekali tidak memuntahkan darah dari mulut dan hidungnya. Justru karena itu, maka Empu Gandring merasa tidak berkeberatan untuk meninggalkannya menyusul Kebo Sindet dan Wong Sarimpat. Tetapi, meskipun demikian, untuk sejenak Empu Gandring berdiri termangu-mangu. Ditatapnya saja Ken Arok yang masih menekan dadanya dengan kedua telapak tangannya. Namun Ken Aroklah yang mendesaknya. Silahkan empu mendahului. Aku akan segera menyusul. Empu Gandring itu seperti tersadar dari mimpinya. Maka jawabnya sambil meloncat mencari kudanya. Baiklah Nger. Aku akan pergi dahulu. Tetapi kalau Angger masih merasa sakit, sebaiknya Angger beristirahat. Dengan tergesa-gesa Empu Gandring pergi ke tempat kudanya ditambatkan. Sejenak ia masih harus membenahi pelana kuda itu, dan sejenak kemudian terdengar kaki-kaki kuda itu berderap meninggalkan halaman padepokan Empu Purwa. Mereka menuju ke arah ini, desis Empu Gandring yang dengan serta-merta melecut kudanya yang terasa terlampau lambat berlari. Ken Arok kini masih tegak seorang diri di halaman padepokan Empu Purwa. Setelah keadaan menjadi agak reda, maka barulah 1-2 orang cantrik berani mendekatinya. Salah seorang dari mereka bertanya, apakah Tuan terluka? Ambilkan aku air, desis Ken Arok. Air apa? Air. Air dingin. Cantrik itu pun segera berlari-lari mengambil sebuah gendi yang berisi air. Sementara itu Ken Arok minta kepada seorang cantrik yang lain untuk menyiapkan kudanya. Inilah air itu Tuan. Bertanya Ken Dedes. Ken Arok menerima gendi itu. Ia tidak tahu apakah obat yang paling baik untuk menyembuhkan luka-lukanya. Tetapi ia ingin minum, dan mudah-mudahan air yang dingin itu dapat meringankan sakit dadanya itu. Perlahan-lahan Ken Arok mengangkat gendi itu. Perlahan-lahan sekali karena gerak tangannya ternyata menyebabkan dadanya semakin sakit. Diangkatnya wajahnya, dan dengan hati-hati dituangkannya air gendi itu ke dalam mulutnya. Desisnya. Alangkah segarnya. Tetapi, anak muda itu pun terkejut ketika tiba-tiba rasa sakit di dadanya menjadi agak berkurang oleh segarnya air yang diminumnya. Sekali lagi ia mengangkat gendi itu. Kini gerak lengannya telah tidak terasa terlampau sakit, dan diteguknya air itu sehingga habis. Ia menarik nafas dalam-dalam. Rasa nyeri pada dada itu sudah sangat berkurang. Diberikannya kendi itu kepada cantrik yang membawanya sambil bertanya, air apakah ini? Air. Air dingin biasa Tuan. Alangkah segar air dari padepokan Panawijen. Air itu ternyata telah mengurangi rasa sakit pada dadaku. Terima kasih. Kini aku telah mampu berkuda menyusul Empu Gandring. Kemanakah mereka itu Tuan? Aku tidak tahu. Dan aku ingin mengetahuinya.
Ken Arok itu pun kemudian perlahan-lahan berjalan ke arah kudanya. Dadaku sudah agak baik, katanya kepada para cantrik yang mengerumuninya. Aku akan pergi menyusul Empu Gandring. Terima kasih, agaknya air padepokan ini memang mengandung obat. Aku hampir sembuh. Ken Arok itu pun kemudian menyentuh perut kudanya. Perlahan-lahan kuda itu berjalan meninggalkan halaman padepokan itu. Semakin lama semakin kencang. Ketika Ken Arok merasa bahwa sakit dadanya tidak menjadi semakin parah karena derap kudanya, maka kuda itu pun kemudian meluncur lebih cepat. Meskipun demikian sekali-kali Ken Arok masih harus meraba dada itu dengan tangannya. Kadang-kadang masih terasa nyeri-nyeri di dalamnya. Tetapi agaknya angin malam yang sejuk telah banyak membantu meringankan rasa sakit itu. Dalam keheningan malam terdengar hiruk-pikuk derap kaki-kaki kuda. Orang-orang yang membenamkan dirinya di bawah selembar kain karena dingin dan ketakutan menjadi semakin menggigil karenanya. Mereka mendengar derap kuda berturutan. Semula mereka mendengar seekor kuda lari seperti dikejar hantu. Kuda itu adalah kuda yang dilarikan oleh kuda sempana membawa Mahisa Agni. Kemudian disusul oleh kuda-kuda Wong Sarimpat dan Kebo Sindet. Sejenak kemudian sekali lagi mereka mendengar derap kaki kuda. Agaknya kuda itu adalah kuda Empu Gandring. Dan kini lagi mereka bergetar karena suara kaki-kaki kuda yang berlari kencang. Sedang dalam pada itu, orang-orang laki-laki yang mencoba melihat apa yang terjadi dan melihat perkelahian di padepokan Empu Purwa dari kejauhan, satu demi satu keluar dari persembunyian mereka. Dengan hati yang cemas mereka memperbincangkan apa yang telah mereka lihat. Tetapi mereka tidak jelas atas apa yang terjadi. Mereka tidak banyak mengerti bagaimana akhir dari perkelahian itu. Tetapi ketiga orang yang telah menjemput Mahisa Agni yang mengintip lewat dinding batu halaman padepokan itu dapat mengatakan apa yang dilihatnya. Meskipun mereka tidak tahu seluruhnya, tetapi mereka melihat Mahisa Agni menjadi pingsan dan dibawa oleh kuda sempana. Setelah itu maka yang terjadi adalah keributan yang tidak dimengertinya. Mereka tahu bahwa Empu Gandring bertempur melawan Kebo Sindet dan Wong Sarimpat, tetapi yang mereka lihat seolah-olah hanyalah sebuah angin pusaran yang dahsyat. Malam yang dingin menjadi semakin dingin. Di langit bintang-bintang bertaburan merata di segenap penjuru. Sekali-sekali selembar awan putih yang lembut mengucap wajah langit yang biru, membelai gemerlapnya bintang-bintang yang bergayutan. Tetapi kuda sempana sama sekali tidak menghiraukannya. Seperti orang yang kehilangan akal ia berpacu ke kemundungan. Mahisa Agni yang pingsan masih juga tersangkut di punggung kuda itu pula. Sejenak kemudian ia telah meninggalkan padukuhan Panawijen. Namun, ia sama sekali tidak menyangka bahwa dari jurusan yang berlawanan sedang berpacu pula seekor kuda menuju ke padukuhan Panawijen. Demikianlah, di dalam malam yang semakin jauh itu, berpacu beberapa ekor kuda saling berkejaran. Mereka sama sekali tidak menghiraukan dinginnya angin malam. Betapa tubuh-tubuh mereka basah oleh keringat dan embun. Tetapi kuda yang datang dari arah yang berlawanan itu pun berpacu pula seperti angin. Penunggangnya adalah seorang tua yang menjinjing sebuah tongkat panjang. Orang itu adalah Empu Sada. Setiap kali ia melecut kudanya, supaya berlari lebih cepat. Orang itu seakan-akan takut kehilangan waktu walaupun hanya sekejap. Karena itulah maka jarak antara Empu Sada dan kuda sempana menjadi sangat cepat surut. Keduanya berpacu dalam satu jalur jalan, namun pada arah yang berlawanan. Yang satu meninggalkan Panawijen sedang yang lain menuju ke Panawijen. Akhirnya, ketika jarak itu menjadi semakin dekat, maka Empu Sada menengadahkan wajahnya. Lamat-lamat ia mendengar derap kaki kuda di hadapannya. Semakin lama menjadi semakin dekat. Desis orang tua itu. Mudah-mudahan aku berjumpa dengan mereka. Empu Sada menarik nafas dalam-dalam. Dihirupnya udara malam sepuas-puasnya, seakan-akan untuk yang terakhir kalinya. Diamatinya bintang-bintang di langit satu demi satu. Tetapi bintang-bintang itu terlampau banyak. Ribuan, jutaan dan bahkan tidak terhitung. Tiba-tiba dada Empu Sada berdesir. Ia melihat bulan tua yang baru tumbuh mengambang di langit. Kemudian dilihatnya pula sebuah lingkaran yang luas di sekitar bulan yang sudah tua itu. Bulan berkalang, desisnya pula. Agak tidak lazim. Biasanya bulan purnamalah yang berkalang. Tetapi kini, bulan yang sudah tipis, setipis alis perawan, berkalang pula. Tetapi Empu Sada tidak memperlambat langkah kudanya. Bahkan berkali-kali ia melecut kuda itu.
Dan kuda itu menjadi semakin menggila. Ditembusnya keremangan malam dengan derapnya yang hiruk-pikuk. Kuda itu semakin dekat. Tetapi tidak lebih dari seekor, gumam Empu Sada kepada diri sendiri. Tiba-tiba Empu Sada menarik tali kekang kudanya. Dan kudanya pun mengurangi kecepatan lajunya. Lebih baik aku menunggu, gumam Empu Sada itu pula. Tetapi ternyata penunggang kuda yang datang dari arah yang berlawanan itu pun telah mendengar langkah kudanya. Dengan hati yang berdebar-debar kuda Sempana mencoba meyakinkan pendengarannya. Dan kemudian ia pun pasti, bahwa derap kuda itu adalah derap kuda di hadapannya, bukan kuda yang menyusul di belakang. Siapakah yang berkuda itu, desisnya. Persetan, kuda Sempana menggeretakkan giginya. Tanpa sesadarnya tangannya telah meraba hulu pedangnya. Mungkin aku akan bertemu dengan seseorang yang ingin membunuh dirinya. Kuda Sempana sama sekali tidak memperlambat langkah kaki kudanya. Bahkan dibiarkannya kudanya berlari semakin kencang seakan-akan berpacu dengan angin malam yang silir. Namun meskipun demikian, terasa debar jantungnya pun menjadi semakin cepat. Tetapi, kuda Sempana itu pun kemudian mengernyitkan alisnya. Suara derap kuda yang didengarnya tiba-tiba berhenti seperti ditelan hantu. Apakah telingaku sudah tidak beres lagi, desis kuda Sempana. Tetapi mungkin orang yang berkuda itu berhenti setelah mendengar derap kudaku. Atau mungkin bersembunyi. Karena angan-angannya itu maka tiba-tiba kuda Sempana pun memperlambat kudanya. Ia harus berhati-hati, mungkin seseorang yang bersembunyi sedang mengintainya, untuk dengan tiba-tiba menerkam dari balik gerumbul di tepi jalan. Dengan wajah yang tegang kuda Sempana mencoba melihat dalam malam yang semakin remang-remang. Bulan yang tersembul di langit telah menolong kuda Sempana untuk dapat melihat agak lebih terang. Tiba-tiba darah anak muda itu berdesir. Kini ia melihat sebuah bayangan yang remang-remang berada di tengah jalan. Orang berkuda. Itulah dia, desis kuda Sempana yang darahnya serasa menjadi semakin cepat mengalir. Tanpa dikehendakinya maka dengan gerak yang menyentak ia mempercepat lagi langkah kudanya, dan pedangnya pun telah berada di dalam genggamannya. Dengan garangnya ia mendekati bayangan yang berhenti tepat di tengah-tengah jalan yang akan dilaluinya. Sebelum kuda Sempana melihat jelas siapakah yang berada di punggung kuda itu, maka dengan kerasnya ia berteriak sekasar Wong Sarimpat. Heh, siapakah yang berhenti di tengah jalan? Minggir, supaya kepalamu tidak terinjak kaki-kaki kudaku. Dada Empu Sada bergetar mendengar suara itu. Ia segera dapat mengenal siapakah yang berteriak menyapanya. Tetapi ia terkejut mendengar nada suara anak muda yang pernah diasuh sebagai murid yang sangat dimanjakannya. Alangkah kasarnya. Kuda Sempana kini sudah menjadi semakin dekat, tetapi Empu Sada masih belum menjawab. Minggir, Empu Sada mendengar kuda Sempana berteriak lagi. Cepat sebelum aku kehabisan kesabaran. Empu Sada menarik nafas dalam-dalam. Kemudian jawabnya tenang. Berhentilah kuda Sempana. Kini kuda Sempanalah yang terkejut bukan buatan. Ia pun dapat mengenali suara itu. Suara gurunya. Karena itu, maka dengan sekuat tenaganya ia menarik kekang kudanya sambil berdesis. Guru. Adakah itu Empu Sada? Ya. Aku adalah gurumu, kuda Sempana. Apakah kau masih mengenalku? Kuda-kuda Sempana berhenti beberapa langkah dari kuda gurunya. Dengan dada yang berdebar-debar kuda Sempana berkata terpatah-patah. Guru. Jadi guru masih hidup? Seperti kau lihat kini kuda Sempana. Yang duduk di atas punggung kuda ini sama sekali bukan sebuah kerangka yang hidup. Tetapi aku adalah Empu Sada yang masih utuh. Yang terdiri dari kulit daging seperti yang dapat kau lihat, seperti kau, seperti Kebo Sindet dan Wong Sarimpat. Darah kuda Sempana terasa berdeburan di dalam jantungnya. Gurunya yang disangkanya sudah mati itu kini berada beberapa langkah saja di hadapannya. Namun justru karena itu maka seolah-olah membeku di atas punggung kudanya. Anak muda itu terkejut ketika ia mendengar gurunya bertanya, apakah yang kau bawa itu kuda Sempana? Tiba-tiba terasa sepercik kebanggaan di dalam hati anak muda itu, dengan dada tengadah ia menjawab. Guru. Setelah kita berusaha sekian lama dengan sia-sia, akhirnya maksud itu tercapai juga. Ini adalah tubuh Mahisa Agni. Heh, sejenak kemudian Empu Sada itu pun terbungkam. Ia melihat tubuh terkulai, tersangkut menelungkup di punggung kuda Sempana itu pula. Dengan terbata-bata ia kemudian bertanya.
Apakah anak itu sudah mati? Belum guru. Ia baru pingsan. Paman Kebo Sindet dan Paman Wong Sarimpat menghendaki ia tetap hidup. Empu Sada menarik nafas dalam-dalam. Serasa urat-uratnya yang menegang itu pun mengendor kembali. Ternyata ia masih sempat bertemu dengan Mahisa Agni yang masih hidup. Jadi Mahisa Agni masih hidup? Ya guru. Kenapa ia tidak dibunuh saja? Olehmu atau oleh kedua iblis dari kemundungan itu? Paman Kebo Sindet dan Paman Wong Sarimpat ingin melihat Mahisa Agni ketakutan. Mati terlampau cepat bagi Mahisa Agni agaknya terlampau menyenangkan. Apa yang akan mereka kerjakan? Aku akan membuat perhitungan dengan anak ini. Apa yang akan kau lakukan? Kau akan melakukan perang tanding di bawah saksi pamanmu Kebo Sindet dan Wong Sarimpat. Kuda Sempana terdiam sejenak. Ia menjadi ragu-ragu untuk menjawab. Tetapi gurunya mendesaknya, begitu? Tidak guru, sahut Kuda Sempana. Dalam keadaannya, aku akan dapat berbuat apa saja atasnya. Dan kau akan melakukannya juga. Berkata ayah Kuda Sempana. Kuda Sempana merasakan pertanyaan gurunya itu agak aneh. Ia tidak melihat kegembiraan pada sikap dan kata-kata Empu Sada. Sejak lama mereka berusaha untuk dapat berbuat seperti ini, menangkap Mahisa Agni untuk melepaskan dendam yang membara di hati. Tetapi setelah ia berhasil menangkap anak muda itu, terasa pertanyaan-pertanyaan gurunya agak sumbang. Bagaimana Kuda Sempana, kau akan melakukan? Tiba-tiba Kuda Sempana menjadi demikian bingung. Karena itu maka jawabnya, aku tidak tahu, guru. Kuda Sempana, desis Empu Sada. Sebaiknya kau menilai dirimu sendiri. Apakah kau dapat bersikap jantan atau tidak? Kalau kau merasa dirimu laki-laki, jangan kau berbuat seperti itu. Berbuatlah seperti seorang laki-laki. Kuda Sempana bertambah bingung mendengar kata-kata gurunya. Ia tidak segera menangkap maksudnya. Bukankah gurunya sendiri pernah berbuat hal-hal yang dapat disebut licik dan sama sekali tidak jantan? Adalah tidak dapat dibanggakan kemenangan Empu Sada atas Mahisa Agni seandainya pada saat itu Empu Gandring tidak hadir dan seandainya saat itu Empu Sada berhasil menangkap atau membunuh anak muda itu. Sekarang gurunya itu bertanya tentang kejantanan dan sikapnya sebagai seorang laki-laki. Karena Kuda Sempana tidak segera menjawab, maka Empu Sada berkata selanjutnya. Kuda Sempana, sebaiknya kau hentikan perbuatanmu semacam itu. Seperti kau juga kini menyesal, bahwa aku pernah berbuat gila-gilaan. Kuda Sempana tidak segera menjawab, dadanya masih diliputi oleh perasaan yang bersimpang siur, bahkan tidak dikenalnya sama sekali. Itulah sebabnya maka ia masih saja duduk mematung. Empu Sada seterusnya masih berkata pula. Kuda Sempana. Apakah kau mengalami berbagai macam peristiwa berurutan itu hatimu masih jaga membeku sekeras batu? Kuda Sempana masih juga membeku dan Empu Sada masih melanjutkan. Apakah yang telah kau mulai dalam perjalanan hidupmu setelah kau terpisah daripadaku Kuda Sempana? Di tanganku kau telah aku jadikan seorang yang licik dan pendendam. Kemudian kau bergaul dengan orang-orang Kebo Sindet dan Wong Sarimpat. Apakah kira-kira yang kemudian tergores pada dinding hatimu? Apakah kau kemudian menyadari keadaanmu atau bahkan kau menjadi semakin buas dan garang? Kuda Sempana menundukkan wajahnya. Tidak disengajanya ia memandangi tubuh Mahisa Agni yang masih saja pingsan. Beberapa hari yang lewat ia kehilangan segala macam pertimbangan dan kehendak. Bahkan hatinya benar-benar serasa membeku. Bukan karena ia ingin melakukan apa saja untuk melepaskan dendamnya, tetapi serasa ia telah kehilangan arah dan pedoman hidupnya. Ia berbuat apa saja tanpa dapat mempertimbangkan tujuan dan akibatnya. Ia berbuat seperti alat yang digerakkan oleh tenaga orang lain. Sehingga akhirnya ia berhasil berhadapan kembali dengan Mahisa Agni. Ketika ia berkelahi dengan Mahisa Agni itulah, maka keinginannya untuk membunuh ternyata telah terungkap kembali. Meskipun tidak sedahsyat semula. Kuda Sempana, panggil Empu Sada kemudian. Kuda Sempana mengangkat wajahnya. Dipandanginya mata gurunya yang tajam, seakan-akan langsung menembus pusat jantungnya. Sehingga Kuda Sempana itu pun tiba-tiba menundukkan kepalanya kembali. Berikanlah Mahisa Agni itu kepadaku. Kuda Sempana terkejut mendengar permintaan gurunya itu. Wajahnya menjadi tegang dan jantungnya berdebaran.
Bukan saja karena ia sendiri ingin berbuat sesuatu atas Mahisa Agni, tetapi Mahisa Agni itu kini seakan-akan bukan miliknya. Mahisa Agni itu seakan-akan hanyalah barang titipan. Kuda Sempana, berikan Mahisa Agni itu kepadaku, ulang gurunya. Dalam kesuraman sinar bulan yang tinggal secabik itu Empu Sada melihat wajah kuda Sempana memancarkan beribu pertanyaan. Wajah yang menjadi kian tegang itu sekali-sekali terangkat dan kemudian kembali menunduk. Apakah kau berkeberatan kuda Sempana? Bertanya gurunya. Guru, sahut kuda Sempana kemudian dengan penuh kebimbangan. Aku membawa Mahisa Agni atas perintah Paman Kebo Sindet. Empu Sada mengangguk-anggukan kepalanya. Karena perintah Kebo Sindet maka kau tidak akan memberikannya kepada siapapun juga, meskipun kepada gurumu. Adakah lebih baik bagimu melakukan perintah Kebo Sindet atau memenuhi permintaanku? Sekali lagi kuda Sempana terbungkam. Ia tidak dapat menjawab pertanyaan itu. Bahkan terasa jantungnya menjadi semakin keras berdentang di dalam dadanya dan kepalanya menjadi pening. Kuda Sempana, berkata Empu Sada selanjutnya. Aku tidak akan memperhitungkan pendirianmu. Aku tetap pada pendirianku bahwa aku harus mendapatkan Mahisa Agni itu. Kalau perlu dengan segala macam cara. Guru, kuda Sempana hampir menjerit karena kebingungan dan sesak yang menyumbat dadanya. Aku tidak tahu apakah yang sebaiknya aku lakukan. Apakah kau tidak dapat mendengar kata-kataku? Berikan Mahisa Agni kepadaku. Itulah yang harus kau lakukan. Bagaimana kalau Paman Kebo Sindet marah? Itu tanggung jawabku. Untuk apakah sebenarnya guru memerlukan Mahisa Agni? Apakah guru ingin membunuhnya? Kau tidak usah bertanya, untuk apakah Mahisa Agni itu bagiku. Tetapi aku tidak akan mempergunakannya untuk memeras bakal permaisuri yang kau gilai itu. Kau tahu maksudku. Kuda Sempana menggelengkan kepalanya. Jawabnya, aku tidak tahu guru. Kau pun telah masuk ke dalam perangkapnya. Kalau kau masih mau mendengarkan nasihatku, serahkan Mahisa Agni kepadaku dan tinggalkan Kebo Sindet dan Wong Sarimpat. Kuda Sempana terpaku di atas punggung kudanya sejenak. Kata-kata gurunya itu amat asing bagi telinganya dan bagi hatinya. Ia tidak dapat membayangkan, apakah yang akan dilakukan kemudian. Bagaimana? Bertanya Empu Sada. Aku tahu, selama ini kau pasti mendapat banyak petunjuk dan ajaran-ajaran dari kedua iblis itu, yang tanpa kau sadari telah ikut berpengaruh membentuk dirimu. Tetapi itu bukan karena salahmu. Itu juga karena salahku. Aku telah membuat kau tanah yang subur bagi ajaran-ajaran Kebo Sindet dan Wong Sarimpat. Tetapi aku sempat melepaskan diri. Aku harap kau pun mau mendengar kata-kataku. Kuda Sempana duduk membeku di tempatnya. Serasa ia mendengar kata-kata gurunya itu di dalam mimpi yang mengambang. Ia tidak segera menangkap maksud dan maknanya. Tetapi Empu Sada menjelaskannya. Maksudku kuda Sempana. Hentikan segala kesesatan. Jalan yang kau tempuh telah terlampau jauh. Sekarang kembalilah. Mari kita mencari jalan bersama-sama. Jalan yang terang, yang tidak digelimangi oleh segala macam noda. Bersambung ke bab 69. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.